Oke, halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sikisa Alyafi dari kelas 2025C, NIM terakhir 152. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu bahasa gaul dan eksitansi bahasa Indonesia baku. Sebelumnya kita jelaskan dulu ya satu persatu. Bahasa merupakan identitas bangsa yang harus dijaga. Di era digital, penggunaan bahasa gaul meningkat pesat karena pengaruh media sosial dan budaya populer. Meskipun bahasa gaul membuat komunikasi terasa lebih santai dan ekspresif, membuat kita lebih akrab dengan teman-teman kita, tetapi perlu menjaga bahasa Indonesia yang baku agar tidak tergeser fungsi dari bahasa baku dan resmi untuk pemersatukan bangsa. Oke, selanjutnya yaitu kita jelaskan bahwa contoh-contoh dari bahasa gaul sendiri dan ciri-cirinya. Untuk bahasa sebelumnya kita jelaskan dulu bahasa gaul itu seperti apa. Bahasa gaul adalah ragam bahasa yang muncul dari kreativitas masyarakat, terutama di kalangan muda. Biasanya itu bahasa gaul itu dipergunakan oleh kalangan Gen Z dan Gen Alpha. Tapi lebih banyak ke Gen Z sih kalau menurut saya sendiri ya. Ciri utamanya adalah tidak formal, yaitu tidak baku itu tadi, tidak formal, fleksibel dan cepat berubah mengikuti tren-tren setiap tahunnya itu pasti berubah untuk bahasa gaulnya itu. Contoh umumnya itu seperti mager, yaitu singkatan dari malas gerak, begitu, dan juga bestie itu biasanya itu teman dekat, sering dipergunakan untuk biasanya anak-anak cewek gitu, bestie dan flexing itu seperti kayak kita pamer ke media sosial ataupun di grup-grup gitu. Dan juga receh itu biasanya kita kalau sedang bercanda tapi bercandanya itu kayak receh banget, ringan gitu, lucu ringan. Sebelum menuju ke yang lainnya, kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Untuk kelebihannya, bahasa gaul itu menunjukkan keakraban dan kedekatan sosial. Seperti yang saya ucapkan tadi, kalau kita menggunakan bahasa gaul itu kita bisa lebih akrab karena dengan teman ya. Karena itu kan bahasa gaul itu sangat relatif digunakan di kalangan Gen Z. Tetapi ketika kita menggunakannya di kalangan seperti gen atas kita, milenial ataupun atasnya, ataupun kita gunakan kepada orang tua kita, itu terlihat kurang sopan ya teman-teman, dan tidak bagus juga. Untuk bahasa seperti kita membuat makalah atau artikel itu tidak disarankan sama sekali gitu. Dan kelebihan satunya itu mencerminkan kreativitas generasi muda, yaitu tadi. Lanjut ke kekurangannya, jika digunakan berlebihan dapat menurunkan kemampuan berbahasa baku. Iya, ini sangat benar. Ini kekurangannya karena ketika kita sering menggunakan bahasa gaul ini, mungkin bahasa baku kita kan tidak terlatih lagi ataupun kita bisa lupa dengan bahasa baku itu, sehingga kita juga tidak fasih dalam berbahasa baku lagi. Yang kedua, menyulitkan komunikasi antar generasi yang tidak memahami istilahnya ya. Dan kan tadi ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kekurangannya ini yaitu tadi, kalau kita menggunakan bahasa gaul dengan kalangan sesama Gen Z itu masih oke banget lah, karena kan sama-sama mengerti lah. Kalau kita menggunakannya dengan orang yang lebih tua ataupun ibu kita, orang tua kita, dengan gen milenial atau atasnya lagi, itu kurang disarankan karena nanti pasti mereka juga akan bingung apa yang dimaksud oleh kita gitu. Lanjut, bahasa Indonesia baku, makna dan perang. Kita lanjut membahas bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku adalah bentuk bahasa yang mengikuti kaidah ejaan atau bahasa dan kosakata yang benar. Penggunaan bahasa baku penting agar menjadi jelas, sopan, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Peran utamanya sebagai bahasa resmi negara dan pendidikan. Kedua, menjaga keseragaman komunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, menjadi simbol persatuan dan kecerdasan berbahasa. Contoh, nggak apa-apa jadi tidak apa-apa, itu bahasa bakunya. Ngelihat itu tidak bakunya, dan melihat itu bahasa bakunya. Terus lanjut membahas tentang
kolerasi antar keduanya. Menurut saya, keduanya itu bisa berdampingan. Bahasa gaul dan bahasa baku tidak perlu dipertentangkan. Keduanya memiliki fungsi masing-masing sesuai konteks. Bahasa gaul cocok untuk percakapan santai dan media sosial, sementara bahasa baku digunakan dalam situasi formal seperti pendidikan, surat resmi, atau karya tulis ilmiah, artikel seperti artikel, makalah, jurnal, dan lain-lain. Yang penting kita tahu cara bijak berbahasa, berarti tahu kapan kita dan di mana kita akan menggunakannya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sudah cukup itu saja dari penjelasan dari saya mengenai apa itu bahasa baku dan bahasa gaul. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.